Nah sekarang saya tuh mau membuktikan kalau kemarin tuh ditantang, Chef Yuda bisa nggak buat makanan asin tapi pakai Golda Coffee. Nah saya udah coba dan rasanya enak banget. Jadi saya mau buat sup krim jamur tapi pakai Golda Coffee. Oke, K-Lovers, kembali lagi tentunya dalam acara Golda Coffee, buka bareng kapan lagi. Dan kita sudah memasuki ke segmen berikutnya. Kali ini kita sudah masuk ke segmen Golda Coffee Signature Dish and Dessert. Tentunya bersama chef yang nantinya akan mengajarkan kita atau akan menampilkan ya menu-menu spesial yang terbuat dari Golda Coffee. Pastinya ini mudah banget, bisa langsung dicoba, dipraktekkan di rumah oleh K-Lovers semua. Dan ini sudah bersama kita semua yaitu Chef Yuda Bustara. Halo Chef Yuda. Halo semuanya, apakah saya sudah keluar di monitor? Selamat datang di dapur saya. Selamat datang di Golda Coffee, buka bareng kapan lagi? Sekarang giliran saya, kalau tadi udah nyanyi-nyanyi, sekarang giliran saya masak-masak. Nah, tadi kita udah nyanyi-nyanyi kan pasti tuh pengen mempersiapkan menu untuk buka puasa. Nah ini pas banget nih, udah ada Chef Yuda yang akan ngajarin kita nih praktek langsung menu-menu spesial katanya terbuat dari Golda Coffee ya Chef ya? Bener, hari ini tuh saya mau berkreasi dengan Golda Coffee karena Golda Coffee kan kayaknya kalau di blend dengan apapun dia akan perfect blend banget. Nah hari ini saya mau masak dengan dua menu. Tadi tuh saya udah dibantuin memilih oleh para penonton semua. Tadi saya suruh pilih krim dule atau enggak yang coffee Golda Coffee Latte. Ternyata yang dipilih yang coffee Golda Latte. Jadi nanti saya mau masak itu satu buah makanan asin yang dicampur dengan Golda Coffee. Wow, menarik banget nih. Makanan asin tapi dipadukan dengan Golda Coffee. Wow, kayak ini K-Lovers juga udah nggak sabar mau menyaksikan langsung. Kita bisa mulai sekarang ya Chef ya? Boleh, langsung kita mulai. Aku juga bisa membaca komen, jadi kalau misalkan semua pada ingin bertanya, saya ada laptop di sini, jadi kalian boleh tanya. Oke? Ya, buat K-Lovers yang mau nanya langsung, berarti langsung aja ajukan pertanyaan di kolom komentar, nanti langsung dibaca oleh Chef Yuda dan nanti bisa langsung dijawab ya Chef ya? Siap, oke, langsung kita mulai. Sip, kita mulai. Karena Golda Coffee itu kan perfect blend banget dari antara kopi Brazil dan juga susu Belgia. Jadi kalau dicampur dengan apapun, mau yang manis kayak, mau yang asin juga kayak, kayaknya akan selalu enak. Nah sekarang saya tuh mau membuktikan kalau kemarin tuh ditantang, Chef Yuda bisa nggak buat makanan asin tapi pakai Golda Coffee. Nah saya udah coba dan rasanya enak banget. Jadi saya mau buat sup krim jamur tapi pakai Golda Coffee. Krim sup jamur tapi pakai Golda Coffee. Wah, penasaran banget nih. Ini aku baru pertama kali dengar memasak minuman kopi tapi dipadukan dengan krim sup. Boleh, berarti kita langsung aja coba Chef. Aku penasaran banget untuk hasilnya nanti seperti apa. Sambil aku juga mau baca-baca kalau ada pertanyaan. Oke? Saya udah punya macam supermarket semuanya ada katanya. Terima kasih Kartika, saya bisa membaca komen Anda. Oke, langsung aja untuk stepnya gampang banget. Yang pasti kalau mushroom soup itu kalian butuh jamur. Di sini saya punya jamur, sudah saya cuci. Ini pakai jamur namanya champignon. Atau kalian boleh pakai jamur yang lainnya. Yang penting jamurnya apa aja asal dicuci. Kalau masakannya Yuda Bustara itu pasti yang gampang-gampang. Benar. Oke, kita potong-potong aja, cincang-cincang kayak gini. Semoga yang buka puasa masih ada waktu lagi kan nanti untuk praktekin menu ini, jadi bisa langsung belanja di sini sebentar beli jamur karena bahannya sederhana banget, cuma jamur doang. Sisanya saya yakin udah ada di rumah. Simple dan praktis ya Chef ya untuk bahan-bahannya ya. Simple dan praktis. Ini nggak perlu rapi-rapi, yang penting dicacah aja kayak gini karena kita akan tumis semuanya. Sambil aku mau baca-baca komen, ada yang Hai Chef Wuri Anggra ini tuh jadi lapar katanya dari Apple Freak. Mungkin yang ada di Jakarta Selatan abis ini bisa langsung tester menunya, bisa komen siapa yang mau Jakarta Selatan angkat tangan. Wah, langsung dikirim. Wah, menarik tuh langsung dikirim sama Chef Yuda. Menarik ya, biar nanti bisa cobain gimana rasanya mushroom soup tambah Golda Coffee. Saya sini mau tambahin mentega. Saya mau tambahin mentega dulu ke sini. Kita nyalakan kompornya. Bentar, saya ambil sutilnya dulu.
Sambil sutilnya karena kita akan menumis. Oke, kita tumis dulu. Kalau numisnya itu boleh pakai mentega, boleh pakai minyak. Di sini saya pakai mentega supaya lebih gurih. Kita masukin ya semuanya. Oke. Langsung kita tumis. Ditumis aja. Untuk bumbu-bumbu tumisannya apa aja, Chef? Pertama ini jamur dulu, habis ini saya tunjukin bahan-bahannya. Oke. Bahan-bahan tumisannya selain jamur ada di sini, saya tunjukin ya. Ini di sini saya punya ada bawang bombay, sudah saya cacah, dan juga ada bawang putih di sini. Ada juga kaldu ayam. Oke. Ada juga garam merica, aku punya di sini. Sama sebenarnya enak banget ditambahin rempah-rempah. Di sini tuh aku punya daun-daun kering, boleh pakai thyme, boleh pakai bitter celery, pokoknya daun apapun yang kalian punya di rumah kalian boleh pakai. Kalau misalkan boleh pakai daun basil nggak boleh, bitter celery boleh, daun jeruk pun juga boleh. Saya yakin ini hanya untuk aromatik aja supaya nanti creamnya itu rasanya wangi gitu, kayak orang pakai parfum. Oke. Biar lebih wangi aja ya, Chef ya, untuk Benar. aroma ya. Betul. Sekarang kita tumis dulu sampai dia lembut. Kalau misalkan gimana sih cara menumis jamur biar cepat? Caranya itu gampang. Kamu masukin air putih. Masukin aja air putih, kamu masukin sedikit supaya jamurnya itu cepat lembut. Karena jamur itu mengandung banyak sekali air. Jadi dia kalau ketemu air dia akan kempes, dia akan menyusut. Nah itu berarti tandanya udah siap gitu. Oke, tanda saya masak, saya bisa melihat pertanyaan dulu. Kita mau nyapa-nyapa dulu. Hai Adip Mujadid, di dapurnya kalian, terima kasih. Ada Mahardika Chef. Kak Adip mau testernya nanti, kosnya di Jakarta Selatan. Mahardika, nanti kita DM-an, oke? DM saya ya. Ada Woody Anggra ini, aduh, bisa apa sama Chef. Halo semua yang nonton. Lanjut lagi, aromanya nih udah merebak banget. Oke, ini kita sudah selesai untuk menumis jamurnya. Yang tadi udah ditambahin garlic, terus tadi dedaunan-dedaunan kering gitu tadi yang boleh disesuaikan ya, Chef ya? Boleh disesuaikan. Rempah-rempahnya. Jadi ini ditumis aja sampai semuanya lembut. Jujur banget waktu ditantang untuk masak masakan asin ini tuh kayak gimana ya, masak asin tapi pakai Gouda Coffee. Benar. Ya kopinya dari Brazil, biji kopinya dari Brazil yang rasanya strong banget, dan juga susu Belgianya yang creamy. Jadi benar-benar ini di luar kebiasaan saya. Jadi hari ini saya harus get out more of my life gitu loh, kayak harus mencoba sesuatu yang baru seperti motonya Gouda Coffee, get more of my life. Nah, berarti ini jadi salah satu cara Chef buat get more out of life tadi dengan mencoba dan eksplor menu-menu baru, bahkan yang nggak pernah kepikiran sekalipun ya Chef ya akan dicoba. Benar, ini nggak pernah kepikiran sekalipun. Pasti yang nonton juga bingung gimana caranya menggabungkan makanan asin ini. Tapi kalian juga boleh, kemarin ada Chef Norman juga yang membuat ayam goreng saus. Iya benar, betul. Jadi benar-benar kamu harus get more out of life gitu. Oke, ini udah harum banget. Jadi sekarang kita tambahkan bumbu berikutnya. Di sini saya punya ada bawang putih, nggak perlu dicincang, cemplungin aja. Karena ini masuk nanti akan dibuat creamy, jadi di blender. Jadi nggak perlu rapi-rapi. Kita masukin bawang putih dan juga bawang bombay. Bawang bombaynya juga. Wanginya sampai ke sini, Chef. Wanginya masuk ya ke monitor. Iya. Keluar lewat speaker. Oke, itu kita campur aja sampai aroma si bawangnya ini keluar ya, Chef ya? Iya, sampai aroma bawangnya tuh keluar, sampai dia tuh semuanya harum. Jakarta Selatan Chef, ada Siti Mahmuda dan juga kirim ke Kelapa Gading dong. Kalau ke Kelapa Gading nanti sampai sana udah dingin.
Iya, kejauhan. Ada Adib Mujadid. Halo Adib. Kita tumis dulu, kira-kira kita butuh waktu 2 menit. 2 menit. Wow. Ya. Nah, Chef, sambil kita tunggu tumisannya, mungkin aku mau tanya-tanya sedikit ke Chef Yuda. Kira-kira menurut Boleh. Chef Yuda yang paling menyenangkan ketika menjadi seorang chef itu apa aja? Sebenarnya kalau jadi chef itu enaknya adalah kita bisa masak-masak, nyampur-nyampur makanan, abis itu hasilnya bisa kita makan atau nggak dikasih ke orang supaya orang lain lebih happy juga. Benar, itu salah satu ininya ya, hal yang paling Salah satu menyenangkan senangnya menjadi seorang memasak. chef. Benar, apalagi bereksperimen masukin berbagai macam menu masakan, terus apalagi kalau orang yang nyobain makanan kita tuh senang, itu rasanya puas banget ya Chef ya. Benar, lagi zaman sekarang pada saat semuanya di rumah aja, orang-orang tuh jadi lebih masak kan. Terus mereka tuh semua jadi master chef di rumah dan juga semua berdagang makanan. Jadi emang benar, kamu bisa berkreasi banget dengan saat-saat kayak gini harus itu tadi, get out more of your life gitu. Jadi kalian harus keluar dari mencoba hal-hal baru seperti contohnya misalkan jualan makanan gitu. Wow, seru banget Chef. Tapi ini kan selama kondisi pandemi kayak gini, berarti aktivitas Chef juga sedikit berkurang ya, bahkan banyak berkurang pastinya untuk beraktivitas di luar rumah. Nah, ini dengan ada sebenarnya udah di rumah aja kita berapa lama ya? Kayak hampir 3 bulan ya di rumah aja. Wow, udah lama banget sampai. Udah lama banget dan tadinya bulan pertama kan banyak banget dan di cancel pasti semuanya kecewa gitu. Benar. Demi kebaikan untuk semua jadi kita di rumah aja. Yang pasti aktivitas saya juga banyak berubah. Yang tadinya kalau saya kan punya YouTube channel juga dan juga saya syuting untuk acara di luar juga dan juga masak. Jadi event-eventnya banyak kan di cancel. Jadi sekarang ya di rumah aja masak-masakin, kita juga buat konten sederhana di Instagram saya. Jadi ya membantu orang seperti saya masak. Tapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan positif walaupun lagi di rumah aja, terus nyoba-nyoba menu-menu baru ya Chef ya. Betul, nyobain menu-menu baru. Awas nangis Bombay Chef katanya Desi. Enggak kok nih Bombaynya udah ditumis. Pertama kali belajar masak apa Chef, ada yang nanya nih. Saya dulu belajar, saya yakin semua orang tuh belajar membuat sarapan kayak misalkan pancake ataupun kentang goreng. Banyak kan zaman dulu saya belum bisa masak, jadi saya beli yang frozen tuh saya goreng-goreng sendiri dicampur dengan saus. Jadi awal-awalnya itu adalah membuat sarapan. Sampai akhirnya saya belajar masak secara profesional, jadinya saya jadi chef profesional. Wow, jadi awalnya dari hobi atau coba-coba yang lama-lama jadi ini ya Chef, malah jadi profesi ya justru ya. Benar. Dari iseng-iseng mungkin di saat di rumah aja kayak gini kamu tidak bisa ke kantor dan kamu menemukan hobi baru atau nggak talent baru, mungkin menyanyi ataupun bisa bersihin rumah secara cepat. Nah itu bisa menjadi talent kamu. Bisa kamu karyakan. Bisa dikaryakan setelah pandemi ini, ternyata menemukan bibit-bibit talent yang terpendam mungkin selama ini dalam diri ya Chef. Betul. Nah Chef, ini aku punya pertanyaan. Boleh. Tapi ini udah mulai mau matang kan Chef untuk tulisannya? Belum nggak apa-apa, bentar lagi. Oke. Nih aku pengen tanya, tapi ini pertanyaan kepo sih sebenarnya Chef ya. Aku pernah baca di artikel katanya seorang Chef Yuda ini enggan atau tidak terlalu memprioritaskan untuk menggunakan peralatan dapur yang tradisional, kayak misalnya ulekan. Itu emang bener Chef? Benar, ini kalau di rumah saya lihat peralatannya agak urban semua. Iya benar. Kan food processor ataupun kayak ya memang dulu saya punya cooking show namanya Urban Cook di Asian Food Channel. Jadinya mengajarkan orang untuk masak-masakan yang susah dengan teknologi. Jadi misalkan kayak sambal bukannya diulek tapi di food processor. Terus blendernya mungkin yang canggih ataupun yang macam-macam. Karena saya orangnya malesan sebenarnya. Jadi semua tinggal dicemplungin. Oke, ini kita masukin airnya ya. Ini udah harum banget aromanya. Sekarang saya mau masukin airnya. Sekarang kita masukin airnya. Saya sedikit dulu ke pemirsa di rumah. Cium tuh aromanya sampai masuk ke rumah semuanya. Kalau udah kayak gini kita masukin airnya. Ya, ini berapa mili Chef untuk airnya?
Atau Ini disesuaikan kira-kira saja? 500 mili, tapi kalian kalau misalkan mau bisa 2 orang tuh 500 mili ya. Jadi kalau misalkan mau lebih banyak boleh ditambahkan airnya lagi. Oke, sekarang mau saya tambahin kaldu di sini. Saya punya kaldu ayam aja, atau nggak kalau misalnya kaldu jamur pun juga boleh. Sekarang kita aduk, lalu kita masak sampai semuanya mendidih dan juga menyerap secara baik. Warnanya udah kecoklatan, sekali. Kamu masak nggak sih di rumah? Aku nanya dong. Aku? Kalau misalnya aku juga karena sekarang banyak di rumah, jadi mau nggak mau kan nyari kesibukan ya Chef ya. Nah salah satunya aku juga sering masak tuh. Biasanya aku cuma bantuin mama, tapi sekarang ini aku full yang masak gantiin mama aku. Karena ya daripada nggak ngapa-ngapain atau rebahan doang kan mendingan kita masak aja terus nyari-nyari menu baru. Nah ini salah satu menu yang Chef praktekkan ini nanti bakal aku coba nih kayak di rumah nih. Soalnya menarik banget. Praktekin. Jadi gampang banget. Yang ini tuh ini tuh orang masih nggak ngira ini akan blend kah dengan Golda. Kita lihat nanti ya. Terus juga yang menu kedua tuh seru banget karena menu kedua itu lagi viral banget dan juga lagi banyak ada orang. Oke. Terakhir ini bahan yang terakhir. Aku mau tambahin sama rempah-rempahnya tadi. Di sini aku punya daun thyme yang kering. Sedikit aja. Karena dia untuk aromatik supaya wangi. Oke, ini daun thyme-nya itu juga menyesuaikan saja ya Chef ya? Iya, sesuai aja sesuai selera. Kalau misalkan nggak ada, boleh diganti dengan daun yang lain, daun jeruk ataupun daun-daun aromatik lainnya. Saya mau menjawab pertanyaan lagi. Ada Tridut. Hai Tridut, absennya. Saya bikin lapar. Apa yang puasa bisa bertahan kira-kira? Bentar lagi ya. Bentar lagi. Sekitar 1,5 jam lagi. 1,5 jam. Setelah habis ini juga ada Pevita Pierce loh, kalian mau nyanyi ya? Ada Pevita Pierce. Mau ngobrol. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Pevita Pierce, Chef. Jadi untuk jadi jangan kemana-mana dulu. Benar. Setelah masak-masak, nanti kita ngobrol-ngobrol santai pastinya. Oke. Aromanya sudah menyeruak dari dalam penggorengan. Benar. Sekarang kita akan godok dulu kira-kira, kita godok tuh saya masak ya, kira-kira 2 menit lah. Tapi kalau misalkan kalian punya banyak waktu di rumah, kalian juga bisa praktekin karena nih semakin lama digodok semakin enak gitu. Oke. Semakin meresap gitu untuk bumbu-bumbunya. Semakin meresap, benar. Nah sekarang saya mau blender semuanya menjadi mushroom soup. Jadi kalau kalian biasanya beli mushroom soup yang sasetan, sekarang udah tahu gimana cara buatnya sendiri. Gampang banget, saya ulangin lagi kalau yang ketinggalan. Tadi jamurnya ditumis sampai dia kecoklatan, masukin bawang putih, bawang bombay, lalu dimasukin juga airnya, masukin kaldu. Udah jadinya kayak gini. Tinggal di blender ya, Chef? Sekarang tinggal kita blender semuanya, saya masukin ke blender. Kalau kamu mau blender, hati-hati ya, blendernya pastikan dia tahan panas. Iya, karena ini dari mendidih dari atas kompor banget, langsung dimasukin ke dalam blendernya ya. Oke, kalau sudah kayak gini, sekarang mau saya blender, hati-hati ditutup. Kita blender dulu. Kita blender kira-kira 30 detik. Maaf ini agak berisik, jadi kita diam dulu 30 detik. Oke, siap. Sudah 30 detik, kita angkat kayak gini. Saya mau tunjukin dulu ke kamera gimana hasilnya. Hasilnya tuh kayak gini, Mbak. Wow. Ini aromanya kalau bisa cium harum sekali dan dia warnanya tuh kayak sup di restoran gitu.
Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah Golda Coffee menjadi sebuah perfect blend dengan mushroom. Nah, Pasti. ini moment of truth ya, Chef. The moment of truth. Kita masukin lagi ke dalam pancinya. Aha. Sebenarnya resep ini bukan resep yang baru. Saya pernah coba di suatu kota waktu saya ke Eropa. Mushroom soup itu emang sebenarnya di serve-nya itu di dalam cappuccino cup. Habis itu mereka tambahkan kopi juga. Jadi rasa strong coffee-nya itu emang membuat malah bikin enak sih jamurnya tadi. Apalagi kalau pakai susu Belgia jadi lebih creamy. Jadi kalian nggak perlu masukin cream, tapi kalian masukin aja Golda Coffee-nya. Golda Coffee-nya, oke. Kita masukin. Aku di sini pakai 1. Kalau kalian mau masukin 2 juga boleh, tapi lebih creamy nanti rasanya. Lalu kita aduk deh. Aromanya creamy banget. Jangan lupa kalian nanti tambahin garam merica. Tadi belum nambahin garam merica. Tambahin garam merica. Boleh tambahin bubuk cabai juga. Oke, bubuk cabai itu enak banget. Oke, kayak gini. Oke. Kita didikin dulu kira-kira 30 detik supaya tadi kan Golda Coffee-nya nggak hangat. Karena kita hangatkan semuanya, kita satukan semuanya supaya menyatu. Ternyata yang menarik adalah rasa kopi itu bisa mengangkat dari rasa si jamurnya ya, Chef, ya ternyata ya? Benar, itu bisa menjadi perfect blend buat si jamurnya. Jadi kalau kopi itu kan lebih banyak kayak kopi rak burger, terus juga ada banyak menu-menu yang menggunakan kopi. Salah satunya contohnya adalah mushroom soup ini. Nah, dia mengandung susu Belgia, jadi udah pasti creamy, itu bisa menggantikan. Dan juga ada kopi Brazilnya yang strong. Dan itu juga elevate si mushroomnya. Kemarin tuh saya buka puasa pakai Golda Coffee, dan juga ternyata enak banget. Saya pikir saya bakal kayak orang yang sakit mah gitu-gitu bakal nggak nyambung, ternyata karena dia creamy banget dan juga rasanya smooth banget, jadinya cocok gitu. Wow. Karena aku pikir karena kopi kenapa gimana rasanya tuh bisa mendominasi si mushroomnya ini, ternyata dengan perpaduan yang sempurna tadi atau perfect blend-nya itu justru akan mengangkat si rasa jamurnya dan mewujudkan cita rasa yang unik tapi enak juga ya, Chef ya? Benar, rasanya tetap unik dan juga pastinya enak. Kalian bisa kalau penasaran bisa langsung dicoba. Nanti resepnya akan dipost sama tim kapan lagi atau nggak di Instagram saya juga ada. Itu rasanya jadi manis banget, nggak ada yang nanya nih. Iya. Enggak kok, karena rasanya tadi kan sebenarnya udah savory alias asin. Karena komposisi Golda sama mushroom soupnya lebih banyak kan mushroom soupnya, jadinya rasanya itu tetap asin dan juga tetap gurih. Tapi gurih-gurih asin, nikmat, enak deh rasanya. Dicoba aja lah, Chef ya pokoknya ya, untuk lovers yang penasaran langsung beli Golda Coffee-nya, terus langsung beli bahan-bahannya juga tadi praktis banget, nggak perlu terlalu menggunakan bahan-bahan yang ribet ya, Chef. Bener, gampang banget bahan-bahannya. Oke, sekarang bisa langsung kita serve. Kalau kalian penasaran gimana kan cara menyajikannya, ini bisa kalian misalkan masak nanti, bisa kalian simpan buat sahur juga bisa. Jadi kalau misalkan mau diangetin juga bisa. Kalau mau dibekukan bisa disimpan selama 6 bulan. Jadi kalian pindahin dulu, dinginin, taruh di dalam plastik, terus dibekuin selama 6 bulan. Sewaktu-waktu kalian pingin makan mushroom soup Golda Coffee, bisa tinggal dihangatkan. Sekarang cara nge-serve-nya itu seperti ini, saya ambil mangkok. Langsung aja saya tuang ke sini. Tuh. Ini ada aroma kopi Brazilnya loh. Warnanya cantik banget ya, Chef. Warnanya cantik sekali. Jadi ini yang membuat warnanya cantik adalah pastikan tadi ditumis jamurnya sampai kecoklatan. Kalau nggak nanti warnanya dia agak pucat abu-abu. Kan lebih pucat. Terus saya juga mau tambahin, ini ada daun-daunan di sini di atasnya. Pakai seledri juga boleh. Oke. Siap. Oke, ini udah jadi untuk menu yang pertama, Chef. Mushroom soup Golda Coffee. Silakan dicoba di rumah, nikmat sekali. Silakan dibayangkan rasanya dulu. Kalau yang baru bisa lihat dari rasanya. Saya bantu cium aja ya.
Pokoknya rasanya tuh savory, mushroom soup, terus susu Belgianya bikin creamy, dan juga kopinya bikin rasanya manis tapi unik. Perfect blend. Wow, perfect blend. Menu spesial dari Golda Coffee yang pertama. Untuk menu pertama sudah selesai. Gampang sekali. Saya taruh di depan deh biar kalian nanti bisa lihat. Ya. Oke, ini sudah selesai untuk menu yang pertama. Kita akan lanjut ke menu yang kedua, pastinya nggak kalah enaknya dan nggak kalah perfect blendnya juga. Kita mau bikin apa Chef untuk yang kedua? Menu yang kedua itu sebenarnya namanya, tadi udah saya kasih nama Golda Latte with cheese foam. Jadi itu ini menu yang kekinian. Kalau kalian sering beli bubble tea atau enggak ke restoran toko-toko minuman gitu bubble, biasanya itu ada sebuah minuman yang atasnya itu ada cheese creamnya atau enggak cheese foamnya, yang diminumnya tuh kayak langsung kalau diminum nanti ada susunya nempel di sini nih. Iya, betul. Ada buih-buih di bibirnya. Bener. Nah, hari ini di video kali ini saya tuh mau buat yang sama tapi menggunakan Golda Coffee. Simple banget pokoknya bahannya. Jadi nanti yang ini Golda Coffee-nya nggak saya olah, cuman langsung aja diminumnya bareng sama cheese frontnya. Oke, saya siapin dulu bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu gampang banget. Ada susu kental manis, ada susu powder, ada emulsifier, ini namanya TBM atau enggak SP, ini biasanya dibuat kue atau baking. Tapi kalian juga bisa beli di toko-toko bakery biasanya. Dan yang terakhir adalah cream cheese atau enggak keju apapun yang kamu punya. Ini biar tunjukkan dulu di kamera bahannya. Jadi tadi ini untuk cheese foam-nya Chef ya? Iya, ini untuk cheese foam-nya, karena nanti Golda-nya nggak kita olah, kita langsung tuang aja. Ini ada TBM atau SP, dia emulsifier, dan juga ada cream cheese. Kalau kalian cream cheese itu apa sih, bisa diganti dengan keju parut nggak? Kalian boleh ganti dengan keju parut apapun. Kan banyak tuh keju-keju yang di martabak itu juga bisa dipakai. Jadi itu ada banyak banget resep ini terinspirasi dari banyak banget di luar sana yang nanya gimana cara membuat cheese foam tapi yang murah dan juga sederhana. Ini adalah salah satu resepnya. Jadi cuma saya bagikan di sesi kali ini. Karena banyak banget kalau di YouTube dia menggunakan krim, juga menggunakan krim yang mahal. Kalau kali ini sederhana dan bisa didapatkan di supermarket terdekat pastinya. Gampang banget caranya. Caranya kayak gini. Kalau kemarin ada satu viral menu dalgona coffee. Nah, betul. Saya juga akan membuat tekniknya sama. Jadi kita akan mengocok. Kalau yang di rumah nanti punya kocokan bisa digunakan. Bahannya sederhana banget. Saya masukin semuanya ke dalam gelas ini. Ini kita aduk secara manual atau harus menggunakan mixer, Chef? Boleh pakai mixer, boleh manual. Ini ada susu bubuk 1 sendok makan aja. Saya tambahin juga susu kental manisnya 1 sendok makan. Lagi deh susu manis. Terus ada juga ini adalah emulsifier sedikit aja, kira-kira seperempat sendok ini. Karena dia bantu emulsi dan juga membuat creamy banget tanpa krim. Lalu saya masukin juga ini ada cream cheese sesuai selera. Aku mau kayak sedikit aja. Kalau kalian mau keju banget, boleh tambahin yang banyak kayak hari ini. Extra cheese. Extra cheese buat semuanya. Terus yang membuat krimnya gurih atau enggak rasanya agak asin-asin ya. Kita tambahin sedikit garam, cukup aja. Cukup aja, yang banyak nanti asin. Karena kejunya itu juga udah asin ya Chef untuk rasanya. Benar, kejunya ada beberapa keju yang asin. Nah sekarang tinggal kita blend semua. Jangan lupa tambahin air sedikit aja, kira-kira 1 sendok makan. Lalu kita akan kocok semuanya sampai dia mengembang dan juga creamy dan juga enak banget. Oke, sambil ngocok kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang ada di rumah. Aduh, alergi SP boleh diganti nggak? Boleh, kalau misalkan alergi dengan salah satu bahannya boleh diganti. Dia bisa saling menggantikan. Emulsifier itu banyak sekali di kue, di roti, di
minuman. Jadi emang kalian bisa menggantikan dengan apapun yang kalian tidak alergi. Ada chef, garamnya garam apa tuh? Garam biasa aja kok. Kita akan mengocok lagi di sini, saya menggunakan mixer. Saya kocok dulu ya. Siap. Jadi emulsinya itu tadi untuk mempercepat proses si bahan makanan itu untuk menjadi foamnya itu ya, Chef ya? Benar, dia jadi akan lebih cepat foamnya. Dan akan lebih creamy nanti. Karena aku sempat nyoba sebelumnya ngaduk untuk bikin kayak sejenis dalgona coffee itu, ngaduknya tuh sampai berapa jam tuh nggak jadi, akhirnya aku menyerah. Iya, karena dia ada proses emulsinya, biasanya butuh waktu. Kalau misalkan pakai dalam udah capek, kalian harus pakai mixer sebenarnya, lebih gampang. Biar mempercepat prosesnya ya. Nah, ini pas banget nih untuk dicoba di rumah, karena kan biasanya aku beli tuh kalau lagi ke mall. Cuman kan sekarang nggak bisa nih untuk ke mall. Sedangkan kalau mau take away tuh kadang pas nyampe rumah udah kecampur-campur tuh antara cheese foam sama minumannya. Benar banget. Ini aku mau tambahin sedikit lagi TBM-nya supaya lebih creamy. Jadi kalian kalau misalkan kangen beli bubble tea di rumah, karena biasanya kalau sekarang beli kan kecampur, kalian bisa buat. Iya, benar. Jadi cita rasanya juga udah nggak. Bener, kalian bisa buat sebanyak-banyaknya, sepuasnya. Benar. Lebih murah juga ya, Chef ya, ternyata kalau misalnya kita bikin sendiri di rumah. Bener, ini nggak mahal kok bahan-bahannya. Cuma susu kembang manis, susu bubuk, dan juga ada TBM atau SP. Banyak kok di supermarket pasti ada. Dan juga cream cheese atau nggak keju. Ini sudah mulai. Sepertinya sudah cukup creamy. Sudah creamy sekali. Aku mau tunjukin dulu teksturnya ke orang-orang di rumah kali ya. Supaya ngeliat gimana ya hasilnya jadi kayak gimana ya. Nih, tadi campurannya itu jadi akan creamy banget kayak gini. Wow, persis kayak yang di store di mall-mall ya. Kayak di mall-mall ya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita mau siapin dulu. Aku mau ambil dulu es batunya karena golden coffee-nya pasti enaknya diminum dulu. Dan juga kita akan satukan semuanya. Sebentar, saya akan. Wow, ya. Nah, itu untuk Hello First tadi untuk bahan-bahannya Golda Coffee Cheese Foam mudah banget, bisa langsung dipraktekin di rumah. Terus simple juga untuk bahan-bahannya. Apalagi yang kangen nih pengen minum ala-ala cisti yang ada di mall-mall tuh biasanya kalau kita beli, nah bisa dipraktekin di rumah, nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu anti gagal juga ya pasti ya. Ini benar-benar anti gagal dan saya yakin semua orang pasti suka menunya. Sebelum saya tuang, saya mau baca dulu. Jadi SP itu nggak mempengaruhi rasa ya. Jadi SP itu tidak mempengaruhi rasa sama sekali. SP, TBM, ovalet itu adalah jenis emulsifier. Gunanya kalau di baking, kalian masukin ke dalam adonan supaya adonan itu mengembang. Supaya misalnya rotinya lebih mengembang atau supaya bukunya lebih empuk. Nah itu pakai emulsifier. Seperti itu. Dan juga ada Yoga Tri Priyanto. Saya melihat Anda. Katanya notis saya sih. Sudah saya sebutkan. Wah. Oke, itu ada pertanyaannya. Ngaduknya pakai tangan langsung juga boleh? Boleh, cuma nanti tremor kamu. Jadi kamu pakai garpu aja. Kalau ganti-gantian sama, misalkan sama papanya, sama mamanya, sama adik. Supaya dia mengembang. Gitu. Pokoknya teksturnya sesuai selera kalian. Aku juga contohin sebenarnya. Aku juga buat semalam. Kalau teksturnya mau lebih kental lagi, boleh kan ada misalkan bubble tea si A, creamy-nya lebih kental. Yang ini lebih cair. Kalau ini ada yang lebih kental lagi, itu juga boleh lebih creamy lagi kayak gitu. Kamu masukin ke kulkas juga boleh. Wow. Creamy banget ya. Creamy banget. Seperti ini, creamy banget. Sabar, masih. Sabar. Jam setengah lagi buka puasanya. 1,5 jam lagi.
Kita Oke, sekarang kita langsung sajiin aja ke sini. Saya nyajiinnya gini, ini ada es batu di gelas. Jangan lupa goldanya dikocok dulu. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang berisi es. Wow, suaranya kayak lagi selebgram lagi mukbang. Bener, ASMR ini. Iya, ASMR. Terus kita masukin juga cheese-nya. Siap-siap ya, jangan ngiler ya semuanya ya. Sabar-sabar ya semuanya untuk K-lovers. Jaga imannya. Ini nikmat sekali. Nggak bisa. Diri. Nggak kebayang untuk rasanya nih. Jadi tuh ada layernya segini, dan juga ada Golda Coffee-nya yang sangat segar dan dingin. Wow, gimana? Foamnya creamy, udah gitu Golda Coffee-nya rasanya juga udah creamy banget. Waduh, ini perfect blend. Bener, seger banget. Ini banyak yang luar biasa banget, Chef. Seger banget. Ini emang seger banget. Jadi bisa juga dicoba di rumah. Gimana caranya membuat cheese foam sendiri di rumah. Sudah 2 menu, tapi cepat sekali ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol dulu. Maghrib jam berapa nih katanya? Maghrib masih 1 jam lagi, sabar. Habis ini jangan kemana-mana, masih akan ada Pevita Pierce. Betul. Nah, tadi kalau misalnya mau tahu menunya juga bisa langsung cek Instagramnya Chef Yuda juga bisa ya, Chef ya? Boleh, nanti saya akan post di story pokoknya buat kalian yang bingung. Nah, untuk K-lovers juga yang mau mempraktekkan langsung, jangan lupa nih kalau hasilnya udah jadi, di tag juga ke Instagramnya @golda.id ya, hasil karya kalian. Supaya kita bisa ngelihat semuanya. Iya, betul. Pokoknya 2 menu ini gampang banget resepnya. Kalian masih punya waktu buat belanja atau nggak mesen order online bahan-bahannya. Gampang. Susu kental manis, susu bubuk, dan juga ada cream cheese sama emulsifier atau nggak ovalan gitu. Oke. Gampang banget. Gampang banget. Itu tadi 2 menu yang luar biasa. Tadi udah ada mushroom Golda Coffee, terus udah ada Golda Coffee cheese foam ya, Chef. Ala Chef Yuda pastinya. Spesial untuk K-lovers semua. Jangan lupa dipraktekkan. Kalau misalnya udah dipraktekkan, difoto, terus di tag @golda.id ya. Terus untuk K-lovers, setelah ini seperti yang tadi Chef Yuda sudah bilang, masih akan ada Golda Coffee Talk bersama Pevita Pierce. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya. Oke, Chef Yuda terima kasih banyak. Terima kasih, jangan lupa dicoba di rumah resep-resepnya. Mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan Chef selama masak virtual bersama K-lovers semua? Seru banget, terima kasih yang udah join dipraktekin di rumah. Nanti yang tadi nge-DM saya akan saya kirimin mushroom soupnya. Dan juga jangan lupa Golda Coffee dan cheese foamnya ini benar-benar perfect blend banget. Jadi dicoba di rumah untuk buka puasa nanti. Thank you semua. Sampai ketemu di buka bareng kapan lagi lainnya. Siap, terima kasih banyak ya Chef Terima kasih. Chef Yuda Bustara untuk menu yang luar biasa. Dan untuk K-lovers, kita ingatkan lagi sekali lagi, sesaat lagi kita akan ada Golda Coffee Talk bersama Pevita Pierce. Akan ada hadiah juga, jadi siapin kameranya. Jangan lupa untuk capture keseruan Golda Coffee Talk bersama Pevita Pierce. Terus nanti akan ada hadiah dari golda.id pastinya ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi Chef Yuda. Sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama. Oke, bye-bye.